Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jajaran Bamusi yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Marhen, Ibu Tari, dan seluruh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, tamu undangan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, janda-janda sekalian yang kita sayangi, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini acaranya Nuzulul Quran. Jadi pakai bahasa nuzul. Nuzul itu artinya turun. Turun. Jadi Quran itu menggunakan bahasa turun. Karena Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran. Bahasa turun itu pasti bahasa dari atas ke bawah. Jadi turun itu dari atas ke bawah. Nah, bawah itu mana? Bawah itu ya sini, ini bawah. Bumi ini bawah. Jadi bumi ini di bawah. Karena bumi ini berada di langit satu. Jadi anak-anakku sekalian, bumi itu di langit satu. Jadi langit satu itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Katanya Pluto udah dianulir, udah menghilang, keluar dari orbit. Nah itu langit satu isinya itu, dengan satu matahari. Jadi semesta itu ada langit satu. Nah di antara langit satu itu ada planet namanya bumi. Nah ini yang kita tempati ini namanya bumi. Sampai bisa belajar ilmu tata surya. Bumi ini salah satu planet yang ada di galaksi Bima Sakti orang menyebutnya. Karena kita orang Indonesia jadi menyebutnya Bima Sakti. Nah, Quran itu turun dari mana? Quran itu turun dari langit ketujuh. Langit ketujuh itu di mana? Ya nggak ada yang tahu itu, kecuali Rasulullah itu tahu. Langit ketujuh itu tahu. Nah, langit satu ini harus tembus keluar kalau mau sampai ke langit ketujuh. Itu melewati black hole, lubang hitam. Yang itu kepekatannya nggak bisa dihitung sampai hari ini. Bahkan Stephen Hawking pun nggak bisa merumuskan black hole, lubang hitam itu bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa, isinya apa, nggak ada yang tahu. Black hole. Nah nanti keluar dari black hole itu menembus lagi masuk langit kedua. Kita nggak kebayang langit satu aja jaraknya jauhnya kayak gini. Bumi ke Mars itu jaraknya jauhnya luar biasa. Jadi semesta ini luar biasa luas dalam bayangan manusia. Karena harus butuh ribuan tahun untuk perjalanan. Nah posisi langit kedua ini juga kita nggak tahu itu di mana itu. Karena ada langit. Nah
Al-Quran itu dari langit ketujuh. Langit ketujuh itu entah posisinya di mana. Nah, di langit ketujuh inilah sesungguhnya keberadaan cloud. Kalau anak sekarang menyebutnya cloud. Cloud itu pusat data. Jadi dunia dan seisinya ini ada pusat datanya. Ada harddisk besar yang di situ catatan seluruh dunia itu ada di situ, di cloud itu. Cloud itu terjaga betul, jangan sampai diretas. Jangan sampai dihack. Makanya disebut Lauhil Mahfuz. Catatan-catatan yang terjaga. Itu cloud. Orang Islam menyebutnya Lauhil Mahfuz. Kalau orang Yahudi sama Nasrani menyebut itu Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat data itu. Nah, Quran itu dari situ, dari catatan dunia itu. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Quran itu dari situ. Jadi Quran itu kalau sekarang itu downloadan. Quran itu di-download. Di-download. Makanya ketika Quran itu turun, karena itu downloadan, PDF ibaratnya, maka menggunakan algoritma tertentu, menggunakan coding tertentu. Makanya Al-Quran itu ada codingnya, ada passwordnya, karena dia downloadan. Maka kalau sampean baca Al-Quran ada namanya Alif Lam Mim Nun, cuman huruf-huruf itu password itu. Nah, makanya seluruh yang di dalam Al-Quran itu tergantung algoritmanya ini. Makanya ulama-ulama dulu ada yang khusus belajar algoritma dan coding Al-Quran. Kitabnya misalnya Al-Awfaq, Mamba'u Usulul Hikmah, terus Jaljalut, Samsul Ma'arif, itu belajar coding. Maka rumusnya adalah abjadun hawazun. Nah, makanya orang kalau menguasai coding ini bisa mengambil materi apa saja, yang penting menguasai coding. Mencintai wanita gitu misalnya, nggak usah susah-susah, di coding aja, tulis huruf-huruf tertentu, masukkan minuman I love you, loh ya. Nah, itu makanya namanya raja. Orang dulu menyebutnya raja atau wafak. Kalau orang Madura menyebutnya sekep. itu coding sesungguhnya. Nah, dunia sekarang ini hampir semuanya dikendalikan oleh coding. Uang yang didapat oleh Facebook itu kalau nggak salah dari sini aja sekitar 200 triliun. Itu Facebook itu menggunakan algoritma, pakai coding. Uang yang didapat oleh bank dibagi ke seluruh nasabah lewat ATM itu pakai coding. Makanya orang yang menguasai coding hari ini dia menguasai dunia. Kalau menguasai coding, kenapa Cina itu bisa menguasai dunia digital? Karena dia menggunakan codingnya. Huruf Cina dipakai untuk coding. Dia punya sendiri coding. Dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba, dia bisa ngelawan Facebook pakai QQ Renden, dia bisa ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Itu pakai coding. Lah kita kebetulan nggak punya codingnya. Karena huruf kita ini huruf ABCD internasional. Jadi data-data besar di Indonesia nggak bisa dipassword karena algoritma dan coding kita sama. Coba misalnya kalau coding kita pakai huruf Jawa, passwordnya Belgedes, itu orang nggak tahu. Tut Birut nggak tahu.
Jadi penguasaan terhadap coding ini luar biasa. Handphone itu pakai coding, jangan dikira. Besi pakai coding, air pakai coding, H2O itu coding. Rumus akhirnya kemudian besi disambung sama platina, kasih minyak pertamak, itu bisa jalan, namanya mobil. Itu mempertemukan coding, oplosan. Duh, ini coding semua. Daun itu ada codingnya, jangan dikira. Ada namanya, ada codingnya. Vitamin pakai coding. Jadi dunia kita ini sesungguhnya Al-Quran itu sudah mengajarkan. Selain kamu belajar print out-nya, belajarlah codingnya itu. Karena kalau kamu menguasai codingnya itu, kamu menguasai dunia. Besi pakai coding. Pertemuan besi emas dengan beberapa logam mampu menghantarkan suara, mampu menghantarkan huruf, mampu menghantarkan gambar. Namanya handphone. Ini pertemuan coding logam. Nah, karena kita nggak punya kekuatan untuk menguasai coding logam, ya kita terima produk, beli gitu aja. Produksi nggak bisa. Nah, ini tugasnya PDI Perjuangan nanti bikin laboratorium untuk anak-anak Surabaya belajar coding dunia. Itu penting. Lah iya, kalau Bung Karno menyatakan berdikari, berdiri di kaki sendiri, hari ini harus menguasai algoritma dan coding. Kalau enggak ya bodong. Ya harus punya nih PDI. Bamusi bikin laboratorium. Mau dibikin di tempat saya juga boleh. Harus punya ini. Kemandirian ekonomi, kemandirian apa? Salah satu rumusnya adalah menggunakan coding hari ini. Gak bisa. Nah, itu Al-Quran itu sudah diajarkan tentang coding. Cuman kita tiba-tiba kalau ada orang belajar coding disebut bid'ah, disebut musyrik. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Sehingga Quran nggak bisa dipakai untuk belajar coding. Karena Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Coding-coding itu ghaib semua itu. Begitu santri belajar ghaib dikit musyrik, kafir. Lah ini akhirnya kita jauh. Santri-santri kadang belajar hizib dibilang musyrik. Padahal hizib ini, bagaimana ghaib ini bukan wacana, tapi experience of religion, pengalaman keagamaan. Paling enggak belajar mahabbah lah kalau santri itu, biar ghaib ini jelas. Ini kurikulum dasar kalau mau masuk ke dalam Al-Quran. Nah, kenapa manusia ini harus pakai Quran? Karena manusia dan Quran ini asalnya sama. Kalau Quran itu dari cloud itu, dari Lauhil Mahfud, manusia ini juga sama dari situ. Jadi manusia itu sebelum sampai di sini, itu di situ dulu. Namanya roh. Nah, roh itu chip yang didaftarkan di situ. Chip yang diregister di situ. Makanya handphone itu bisa hidup karena diregister di satelit oleh provider. Manusia bisa hidup karena roh itu diregister di situ. Makanya bahasanya kan datang dan pergi, pulang. Datang dari sana, pulang ke sana. Makanya ada yang menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kembali pada Allah Bapa di surga. Ada yang menyebut kembali Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Ada yang pulang kepada Sang Buddha di nirwana. Pulang kepada Yahweh di surga. Lah orang Islam kembali kepada Allah di akhir. Mana? Ya ke situ lagi. Nah, manusia turun di situ. Makanya sebelum manusia turun dari langit ke-7 ke sini, itu diregister. Ditanya, alastu birabbikum, kamu kalau sampai di sana masih ingat gak kalau aku ini Tuhanmu, kata Allah. Roh itu jawab, qalu bala syahidna, ya Allah aku jadi saksi engkau adalah Tuhan. Maka terus karena dari sana dikasih paketan, paket rezekinya sekian, paket istrinya ini, paket jabatannya ini, paket nyawanya sekian. Kalau paketnya habis ya kick, mati.
Nah terus manusia diturunkan ke sini. Begitu roh itu turun ke langit ketujuh ini dikasih bungkus. Nah ini bungkusnya. Begitu dibungkus di sini, manusia inilah the real alien. Jadi manusia itu sesungguhnya adalah alien karena datang dari langit ketujuh. Cuman di sini dibungkus. Bungkusnya apa? Bungkusnya adalah dari saripati makanan orang tua. Makan diproses di perut. Vitamin A ambil mata, vitamin K diambil balung, vitamin C diambil kulit. Saripati makanan jadi nutfah. Nutfah bapak, nutfah ibu jadikan satu, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Makanya pengenalan pertama manusia oleh Al-Quran adalah khalaqal insana min alaq. Jadi Tuhan menciptakanmu itu dari segumpal darah. Nah itu kan prosesnya bisa nggak usah saya ceritain. Setiap malam Jumat bikin proses, bikin jasad. Nah setelah jasad itu jadi, roh diturunkan masuk ke dalam daging itu. Akhirnya dagingnya itu hidup, dikasih tulang, kasih daging, diikat pakai otot, dibungkus kulit, tumbuh rambut. Proses casingisasi atau assembling ini selesai 9 bulan. Begitu selesai 9 bulan keluar. Lah tergantung produk mana. Allah mempersilahkan kamu kalau di produk di Cina, matamu sipit, pipimu tembem, sudah. Kalau kamu diproduksi di Arab, kamu tinggi besar, keriting, kulitnya putih. Kalau diproduksi di Afrika, ya hitam gosong kayak kopi. Kalau produksinya di Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Jadi ini bungkusnya aja. Kalau yang produksi pesek, ya keluarnya pesek. Kalau yang produksi cantik, ya keluarnya cantik. Kalau yang produksi hitam, keluarnya hitam. Kalau yang produksi cantik sama ganteng, nah ini keluarnya. Loh, ini. Nah, ruhani ini karena nanti mau pulang, dikasih bekal Al-Quran. Nah, jasad ini dunia, ya dikasih bekal dunia. Kasih telo, kasih ayam, kasih apa, itu membesarkan jasad. Lah makanya jasad ini unsur dunia, maka senengannya dunia. Nah itu makanya manusia ini karena alien, adaptasinya susah. Kalau sapi kan asli sini adaptasinya mudah, makanya urusan sapi itu nggak banyak. Apalagi urusan garangan nggak banyak, karena garangan itu asli lokal bumi. Kambing juga urusannya nggak susah, tinggal kasih makan selesai. Manusia ini alien, urusannya banyak. Kalau lahir aja lemesnya luar biasa. Mana ada bayi paling lemes di dunia selain bayi manusia? Kata orang Surabaya, sak kurepe langit, sak lumai bumi, gak ono sing apese ngalano apese bayi menungso. Lah ya bayi sapi lahir lari, bayi kucing lahir lari, nggak ada yang ngurus. Tapi bayi menungso 9 bulan itu masih mati di lubang semut kalau nggak ada yang ngurus. Iya makanya urusan manusia itu banyak. Karena apa? Dia butuh survive. Maka ada yang khusus ngurus nya tok. Ngurus manusia itu kaya karena manusia. Makhluk terbaik diurus nya. Kaya dia gara-gara ngurus dia punya pabrik pempes. Loh, pabrik pempes itu ngurus nya orang tok. Ada yang ngurus gudale untung duwe pabrik sikat, pabrik odol. Makanya orang kalau mengurus urusan manusia enak, maka jadi duit. Makanya PDI ini banyak ngurus manusia, maka PDI juga enak. Maka jangan sampai PDI nggak bisa ngurus manusia. Kalau nggak bisa ngurus manusia, sengsara. Ada negara itu ngurusi idep tok, sugih. Prancis kaya dia. Ngurusi pipi tok, bikin blast on, kaya. Loh, jadi hampir semua dunia ini urusannya menungso tok loh. Pabrik tisu gara-gara ringete menungso. Ini ngurus ringete tok. Ayo, sampean mau cari mobil itu gara-gara ngurus bokonge wong. Son ini gara-gara ngurus kupingnya menungso.
menungso. Mana dunia ini yang urusannya bukan urusan manusia? Ayo, gaman tak cari aja. Kenapa ada syuting? Karena urusan manusia pengen punya wajah dalam foto. Loh itu maka sampean hidup jangan sekali-sekali lupa ngurus manusia. Apalagi PDI. Katanya ngurus manusia, ngurus wong cilik. Urusannya banyak wong cilik itu. Ngurus WC. Itu bikin pabrik WC. Jadi lah ini yang dipakai Pak Marhen ini jam tangan ngurus manusia yang butuh waktu. Makanya untuk ngurus manusia ini kadang manusia terus menjadi seram. Wah diurusi semua. Makanya kalau lahir paling serem tapi kalau gede paling sangar. Karena apa? Manusia itu alien. Yo kecil dikasih minum susu aja melet-melet kok. Kalau gede bir masuk. Manusia waktu kecil itu dikasih makan gedang aja melet-melet teretan. Kalau gede aspal masuk. Acor masuk. Bau yang paling harum disemprot-semprot dicium, bau paling bau pojok iku kutek-kutek diambus. Kadang silit kutek-kutek itu diambus. Itu manusia. Makanya karena jasad manusia ini dunia, dia boleh ngambil dunia sebanyak-banyaknya. Itu dok, nggak ada larangan. Tangan ini dunia, kasih jam yang terbaik. Maka jam terbaik harganya mahal, maka kamu harus kaya. Bokong pengen enak, ndak keringetan kalau jalan, butuh mobil sing enak mahal, manusia harus kaya. Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Sampai pengen rumah tingkat 100 juga boleh. Boleh aja apa gigimu mau kasih pagar, boleh. Apa yang nggak boleh dunia ini? Ambil semua khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Aku bikin semuanya untuk kalian. Yang penting cuma satu, jangan lupa kalian pulang, cuman itu dok. Jangan lupa, zaman ambil dunia sesuka-sukanya, semau-maumu. Jangan lupa bahwa kamu suatu saat akan pulang. Lah pulang itu mesti mati. Karena apa? Kembali ke langit satu, kembali ke bulan aja, itu butuh pesawat olang-alik yang begitu kuat. Karena kalau enggak tubuhnya protol, apalagi kembali ke langit tuh. 7 lah, pakai tubuh yang model begini kena aspal aja beset, ya mati manusia. Maka belas kasih Allah agar nggak sakit ketika kembali ke langit ke-7, tubuhnya dicopot. Tubuhnya dicopot biar ruhaninya lagi yang balik ke sana. Lah balik ke sana ya harus tahu pekerjaannya orang langit. Di langit itu pekerjaannya orang zikir. Makanya di sini latihan. Biar nanti kalau sampai langit nggak longok, cuman gitu aja. Di sini biasa zikir, tiba-tiba sampai langit ada orang zikir karena di sini nggak pernah latihan. Apa itu? Oh, sampean longok ini ngapain orang ini? Kata malaikat, oh ini ilegal ini mesti. Langsung dideportasi sampai dipindah ke kelompok neraka, cuman gitu aja. Loh di China itu sholat ya. Sholat, makanya sampean kalau di sini belajarlah sholat biar kalau sampai sana lihat orang sholat di akhirat di langit 1, nggak di langit 7 nggak longok. Makanya cuman gitu aja. Makanya jangan sampai diblong. Kalau nggak sempet 5 kali ya seminggu sekali Jumatan. Kalau nggak ya setahun kali tapi jangan ditinggal karena ke sana itu. Di sana itu nanti bekalnya ya cuman itu. Ya, yang ngumpul di sana orang yang loman. Nah sampai di sana di sini medit nggak pernah latihan. Ada gini-gini, ya langsung, oh ini bukan penduduk surga ini ilegal ini, pendatang haram ini. Langsung sampai dideportasi, dipindah ke. Nah, jadi pekerjaan langit itu dikabarkan oleh Al-Quran. Makanya sholat ya dari langit, Quran dari langit. Maka mumpung kita di dunia latihan bekerja sebagaimana pekerjaan orang langit. Orang mau ke Jepang ya latihan dulu seperti orang Jepang. Orang mau ke Korea latihan seperti orang Korea. Karena kalau enggak ini dideportasi sampean. Lah tempat deportasinya enggak enak, tempat deportasinya neraka. Loh itu toh. Makanya sesungguhnya ad-dunya mazra'atul
akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk kebutuhan akhirat. Nah itulah. Makanya kita diajarkan untuk apa? Menjalankan pekerjaan langit, biar nanti karena mesti pulang orang sing ora mulai wis toh. Makanya dunia ini boleh apa saja diambil gitu. Nah, karena dunia ini lalu lintas yang berbeda-beda, karena jasad ini akan ketemu dengan yang lain, akan ketemu dengan ini, maka bagaimana kemudian hidup di dunia ini biar nggak rakus, biar nggak serakah, biar nggak mengambil hak orang, karena semua orang pengen punya hak yang sama, pengen punya kehidupan yang sama, maka ada aturan. Nah, aturan inilah yang akhirnya muncul ada di tangan kita. Nah, itu yang akhirnya disebut konstitusi, disebut undang-undang, disebut aturan hidup. Nah itu. Nah, maka kemudian kita punya bagaimana tata cara hidup agar dunia yang akan kita ambil ini tidak mengambil hak orang. Makanya Nabi akhirnya mengatur kebutuhan hidup manusia agar manusia tidak semena-mena sama yang lain. Maka ketika hidup dan kebutuhan dunia, penguasaan, dominasi, karena manusia butuh dunia, tangan butuh tambang jam, mobil butuh tambang, ini butuh semua, terang butuh listrik apa, maka agar tidak terjadi benturan antar kebutuhan dunia, maka Islam diajarkan hiduplah yang baik sesama manusia. Kalau ketemu orang beragama berbeda, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Kalau ketemu dengan suku bangsa yang berbeda, ya kalian harus paham bahwa bangsa yang berbeda itu karena Allah yang bikin. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, itu kehendak Allah. Makanya kita semua selalu diajarkan itu. Karena apa? Dunia ini tempat perebutan, tempat membangun eksistensi, tempat mendominasi. Karena apa? Semua pengen enak, semua pengen nyaman, semua pengen bokongnya punya kedudukan, semua pengen tangannya punya jangkauan yang indah. Nah, itu pasti orang akan berbenturan. Maka hiduplah kalian berbeda-beda kepentingan, berbeda suku, beda bangsa, beda agama, menggunakan ajaran hiduplah berbeda tapi saling tanggung jawab. Makanya Islam waktu itu di bawah Rasulullah setelah Quran turun untuk manusia dan manusia punya takdir berebutan, maka diminta hiduplah berbeda tapi saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sebenarnya sama, bisa mimpin dan bisa dipimpin, tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya Rasulullah meletakkan konsep dasar ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah adalah hidup yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi saling tanggung jawab. Maka konsep ra'iyah itulah yang diambil oleh Indonesia. Maka orang Indonesia yang berbeda suku, bangsa, agama disebut ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu sesungguhnya adalah konsep ra'iyah. Perbedaan suku, bangsa, agama jangan menjadi alasan untuk berbeda pandangan semata-mata, tapi tetap berbeda walaupun kita memang hidup berbeda, tapi harus tanggung jawab. Makanya orang Indonesia mengikuti paham ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya disebut rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah Indonesia itu bukan people.
bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa mewakili Tuhan. Maka konsep khilafah dan Hizbut Tahrir nggak cocok di negeri ra'iyah atau di negeri rakyat. Kenapa komunis juga nggak cocok? Karena komunis itu proletar, kekuasaan di tangan proletar. Begitu proletar ini ngumpul, maka dia menjadi diktator proletariat. Makanya ra'iyah ini bisa mimpin, bisa dipimpin. Lah ra'iyah atau rakyat ini kalau ketemu berbeda-beda, maka saling bertanggung jawab, rukun, saling mengisi. Orang seperti itu disebut musyarakah. Makanya musyarakah itu sistem persekutuan. Makanya orang Indonesia disebut masyarakat. Makanya kita mengenal istilah masyarakat. Masyarakat itu yang berbeda-beda itu saling mengisi. Kiai sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu urusannya pabrik. Yang punya pabrik itu adalah Cina. Maka kiai nggak boleh ngamuan sama Cina, karena kalau Cinanya pergi, kiai ini udah. Loh, itu konsep ra'iyah, musyarakah itu kayak begitu. Kiai wudu, kalau wudu pakai air itu diurus sanyo sama pipa. Wudunya kiai, pipa sanyo diurus mas pion. Maka kiai nggak boleh ribut sama industri, saling melengkapi. Sampean terbangan pakai kayu, ngambil kayu sawo sendiri, ngambil kulit dari kambing sendiri. Tapi kulit dan kayu nggak bersatu kalau nggak pakai paku. Ini adalah produk Cina. Maka sampean ra oleh anti Cina, terbangmu copot. Doh. Itu masyarakat atau musyarakah. Itu loh, ora oleh. Makanya kiai ra oleh ngamuan, kecuali kiai anyaran ngamuan misalnya. Nggak boleh. Lah ya, pergi haji nggak bisa nyampe kalau nggak nabung di bank, karena pilotnya nggak mau dikasih uang bayar UNH. Maka kiai jangan anti bank. Kalau anti bank nggak jadi haji. Iya, kiai naik pesawat nggak bisa kalau kiai haji nggak bisa kalau nggak naik pesawat. Pesawat itu produksinya Airbus sama Boeing. Saham terbesarnya punya orang Nasrani, orang Yahudi. Maka kiai nggak boleh habiskan orang Yahudi dari muka bumi. Kalau Yahudinya habis, kita pergi haji renang ngelangi itu kok kenjeran kono. Loh, itu konsep musyarakah. Makanya kalau orang Buddha kumpul punya konsep masyarakat. Nah, kalau punya kepentingan bersama harus ketemu dalam satu titik menggunakan konsep Al-Quran, wasyawirhum fil amri, wasyawirhum, bermusyawarahlah. Maka konsep wasyawir, musyawarah yang pertama ada dalam Al-Quran masuk menjadi konsep hidup bersama, mengambil keputusan. Makanya kemudian ketika kita mau ngambil keputusan namanya musyawarah. Maka lembaga tertinggi kita Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini namanya musyawarah. Nah, kalau mau ikut musyawarah ya monggo, daftar di lembaga masing-masing. Mau jadi lurah yang daftar di panitia, mau jadi DPR daftar di KPU, mau jadi bupati daftar KPU. Habis itu seluruh rakyat diajak kalau mau. Maka kalau ngajak orang ya harus mau atau enggak. Kalau temannya banyak ya dapat banyak teman, bisa jadi bupati, bisa jadi DPR lah. Kalau nggak punya teman ya beli. Lah ya beli, mau apa sampai teman nggak punya ya beli. Namanya apa kalau dikasih orang biasa? Uang
bensin. Kalau dikasih bangunan namanya sumbangan. Kalau dikasih kiai namanya bisaroh. Nah, ya kan? Nah, yang nata ini dulu siapa? Para wali, karena yang bawa ajaran Al-Quran ke Indonesia itu para wali. Kenapa para wali? Yang lain kok nggak wali? Yang ke Eropa panglima perang Tariq bin Ziyad, yang ke Cina pedagang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke Afrika sahabat Salman sama Bilal. Kenapa yang ke Indonesia kok para wali? Karena Indonesia sebelum Islam agamanya Hindu. Lah Hindu itu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Kasta tertinggi dalam agama Hindu yang ngomong agama itu Brahmana. Kesatria para raja nggak boleh ngomong agama. Wesya pegawai nggak boleh ngomong agama. Sudra petani pedagang juga nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan saudagar nggak bisa diterima dalam epistemologi pengetahuan. Karena apa? Karena pedagang itu sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya yang boleh ngomong agama adalah para wali untuk ngimbangi Brahmana. Nah, kenapa cerita para wali dan para Brahmana ini tentang kesaktian? Karena wali punya karomah, Brahmana punya sakti. Maka cerita kewalian dan Brahmana tentang kesaktian, tentang ini. Orang protes, kenapa Wali Songo nggak mengajarkan bercocok tanam? Orang Indonesia sudah jago bercocok tanam. Kenapa orang Indonesia tidak diajarkan politik? Orang Indonesia sudah jago berpolitik, punya hukum sosial dalam kitab Sutasoma, punya hukum negara dalam kitab Negara Kertagama. Sudah enak orang sini, sudah selesai urusan itu. Bangsa kita ini sudah bangsa yang maju. Ketika 1400 Islam datang, 1610 Quran turun, bangsa ini sudah punya negara. Tahun 500 punya negara Kalingga, 450 punya kerajaan Kanjuruhan, tahun 600 punya kerajaan Mataram Hindu, tahun 400 punya kerajaan Tarumanegara. Bahkan sebelum Rasulullah lahir bangsa ini sudah beradab, bukan bangsa baru. Tahun 1200 punya kerajaan Singasari, yang akhirnya Singasari menjadi negara terkuat di dunia. Ketika dunia dikuasai oleh Mongolia, Arab dilululantakkan sama Mongolia, Eropa dilululantakkan sama Mongolia, Cina lululantak karena Mongolia. Akhirnya Mongolia ngirim utusan ke sini namanya Menci untuk minta negara Kertanegara di Singasari untuk nyerah. Maka Menci dipotong telinganya. Sampai akhirnya negara terkuat di dunia menyerang Nusantara. Apa yang ditakutkan? Gak ada yang takut. Kertanegara bikin ekspedisi Pamalayu, diketuai oleh seorang orang asli Madura dari Sumeneb, namanya Arya Wiraraja, mengatur strategi perang multinasional. Maka kemudian terjadi perang besar di Selat Malaka. Apa yang terjadi? Mongolia kalah dengan kerajaan Indonesia. Panglimanya dari Madura. Makanya kalau orang Madura suka kelahi menangan itu ya karena dulu ada Arya Wiraraja, jago mengatur strategi perang. Ronggolawe jago perang, turunan Madura itu. Maka PDI kalau punya turunan Madura ya kuat ini. Isinya sapi itu ada sana, banteng ya. Lah itu sekali-sekalinya Mongolia kalah di dunia adalah dengan bangsa Singasari dari Nusantara. Maka jangan ngajak kelahi sama orang Indonesia, kecil-kecil jago perang. Dan kalau sampean mau tahu, ini catatan dunia, satu-satunya negara yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya adalah Indonesia. Makanya lah itu dulu yang nata itu semua para wali. Maka daerah teritorinya para wali disebut wilayah. Maka orang Indonesia punya teritori disebut wilayah. Wilayah itu daerahnya
wali. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya makanya Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu, maka akhirnya dasar kita yang untuk menyatukan semua pakai Pancasila. Yang pertama tertinggi tetap Tuhan. Bangsa ini nggak pernah merendahkan Tuhan, bahkan bentuk negara Tuhan paling tinggi. Maka jangan sekali-sekali di Indonesia menghinakan Tuhan, karena bangsa ini adalah bangsa yang paling mengandalkan sifat-sifat yang berasal dari ketuhanan. Nah, setelah urusan ketuhanan yang tertinggi, setelah itu adalah urusan manusia, maka yang setelah Tuhan adalah kemanusiaan. Maka Indonesia mengatur sistem kemanusiaan setelah Tuhan. Nah, karena dunia seisinya adalah urusan Tuhan. Setelah ketuhanan urusannya, setelah kemanusiaan, manusia nggak bisa hidup sendiri, maka manusia butuh persatuan, karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Kalau nggak bersatu ya mati manusia. Ini duduk di sini kalau nggak bersatu dengan tukang tenda, mati kita kehujanan dari tadi. Walaupun tukang tenda biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin, apalagi tukang tendanya PDI lagi habis tambah. Ya, tapi nggak bisa. Manusia harus bersatu. Tukang tenda nggak bisa kalau nggak pakai lampu, bersatu dengan tukang lampu. Setelah ada lampunya, kalau nggak ada sound system, ya sudah, mati. Makanya ini aja butuh persatuan. Kalau acara siang hari ini disebut kebaikan, ya. Ini kalau acara siang hari ini disebut kebaikan, saya mau nanya, ini baik nggak acara ini? Terus yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Jadi kalau siang hari ini acara ini baik, yang paling baik pasti saya, kiainya. Ngomong sendiri paling lama, dikasih tisu tapi nggak dikasih minum. Loh, jadi kalau ukuran ini baik, maka kiai terlihat paling baik, tapi kiai nggak boleh ngaku paling baik. Soalnya kiai kelihatan baik di sini diundang sama Pak Marhen sama Bu Tari. Kalau nggak diundang, ya nggak ada di sini. Makanya kiai nggak bisa ngaku paling baik, karena kebaikan kiai terlihat diundang oleh panitia. Lah kalau sudah gitu, baik kiai apa baik panitia? Ya nggak bisa, kiainya nggak datang, panitianya jelek. Loh, itu baru kiai sama panitia aja udah ribut siapa yang paling baik. Coba, apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang paling baik ya kami kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Loh, karena sampean datang maka ini disebut pengajian. Kalau nggak ada yang datang, ini bukan pengajian, ini cek sound. Wah, jadi baik itu nggak pernah berdiri. Kata tukang sound, saya yang paling baik kiai. Lah kok iso soundnya tak pateni bubar. Jadi baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya manusia itu diajarkan bagaimana mengakui kebaikan orang. Itu manusia hidup yang paling pokok adalah butuh makan. Makanya kalau kita makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Bukan berkahilah saya, tapi berkahilah kami. Karena makan itu urusannya banyak orang. Yang nanam siapa, yang bikin pupuk siapa, pupuk melibatkan pabrik. Yang nyelep siapa, bikin industri seleb, macam-macam. Nasi, ada industri rice cooker, ada industri kompor, ada industri listrik. Masya Allah, jadi enak karena dikasih bumbu. Ada yang nanam jagung, ada yang nanam padi, ada yang nanam kunyit, ada yang nanam bawang. Di mana tempatnya kita nggak tahu. Jangan-jangan di antara bumbu yang kita makan, yang nanam mati digigit ular, kita juga nggak ngerti. Terus makanan itu jadi enak karena bumbunya. Yang nanam bumbu nggak tahu entah di mana.
Sementara bumbu jadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam orang Madura. Sampean tahu waktu bikin garam di Madura orangnya nggak kencing ditambah garam. Karena orang Jawa itu curiga, jangan-jangan yang bikin garam itu kencing ditambah garam, bahwa sing gawe garam iki nguyuh. Makanya terus produknya disebut uyah. Soalnya kuatir pas gawe uyah nguyuh. Makanya podo asine. Tuh. Jadi makan itu bariklah lana. Makanya kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri, maka manusia butuh persatuan. Nah, persatuan itu harus dilandasi oleh apa? Oleh perasaan hidup saling bertanggung jawab sama rata, bukan saling mengintimidasi. Makanya landasan persatuan yang paling mutlak adalah kerakyatan, sikap hidup yang memahami bahwa semua orang ini adalah setara dan bisa hidup saling bertanggung jawab. Makanya konsep setelah persatuan adalah kerakyatan. Tapi memahami sikap hidup yang berbeda-beda itu tidak mudah. Pengennya menang sendiri, baik sendiri, butuh hati yang bagus, butuh hati yang jernih, yang bisa menerima perbedaan. Nah, hati yang jernih, yang bisa menerima perbedaan itu adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Tapi hikmah pun nggak bisa tanpa kebijaksanaan. Itu Pak Marhen, ketua Bamusi, asalnya Nganjuk. Kalau yang diurus cuman Nganjuk tok, itu namanya bijak sini. Iya kan? Ketua Bamusi, Bupati Nganjuk sing diurusi Nganjuk tok, itu namanya bijak sini. Maka penjenengan kalau mau ngurus semua itu baru bijaksana, ya di sini ya di sana. Makanya kalau punya istri dua kok yang diurus cuma istri pertama, itu bijak sini loh, gitu. Nggak boleh, harus bijaksana. Itu pun masih harus dimusyawarahkan, nggak boleh maunya sendiri. Maka dalam permusyawaratan agar tidak ribut harus ada perwakilan lah. Itu baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nuzulul Quran ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa cara hidup orang Indonesia dilandasi oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka jangan mengatakan Pancasila produk kafir, jangan mengatakan Pancasila produk tohut, mereneo tak tapuk cangkemmu. Maka kalau kemudian Partai Demokrasi Indonesia selalu mengatakan Pancasila adalah landasan yang harus dibela sampai mati demi NKRI harga mati, itu adalah keharusan bagaimana kita membangun bangsa Indonesia dalam perbedaan tapi hidup saling bertanggung jawab. Nah itulah. Jadi, nah tinggal makanya kita persiapkan dunia ini dengan segala isinya, ambil sebagian dari Quran. Kalau nggak bisa 30 juz, itu grosir namanya, yang ngecer. Paling nggak ngecer Yasin, maka rajinlah ikut Yasinan. Kalau Yasin masih kepanjangan, ambil yang kulhu falaknas, rajinlah ikut tahlilan. Kalau masih kepanjangan, ambil Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau apa, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu masih kepanjangan, ambil sak huruf tok. Kalau dipanggil suaminya dijawab nun, itu sak huruf tok, nggak apa-apa. Tapi jangan kamu tinggalkan semuanya, karena nanti di sana kamu ketemu Quran. Kalau kamu nggak dapat sama sekali, dianggap ilegal. Makanya masjid-masjid juga harus selalu mengumandangkan Al-Quran, biar yang nggak bisa baca telinganya pernah denger Quran. Nanti ditanya, kamu tahu Quran? Nggak tahu. Ya Allah. Lah terus, karena kami orang Jawa, tapi kalau denger pernah, baca nggak bisa. Ya coba dihitung telinganya, dilihat telinganya, oh ya telinganya ada Quran. Ya udah kamu masuk surga. Hah?
telinganya tok ya Allah. Nah ini makanya jangan sampai tinggal. Sholat itu produk sana, produk Lauhil Mahfuz. Ambil, jangan kamu tinggal semuanya. Nanti supaya kamu balik sana ngerti kalau lagi ada orang sholat. Oh ini ngikut lah. Kalau nggak ngerti lo ngalong kok dideportasi sampean, dianggap apa, warga ilegal. Itu makanya dunia ambil semuanya. Butari PDI camen menangkan nggak apa-apa, Pak Buru menangkan nggak apa-apa. Tapi jangan lupa orang PDI ya tetap pulang kepada Allah, pulang kembali kepada Tuhan itu. Nah, nanti ada yang kembali menyebut pada Sang Hyang Widiwasa, ada yang apa ya sudah nggak usah ribut, kembali kepada Tuhannya masing-masing biar nanti di sana diurus sama Tuhan itu. Nah itulah. Jadi kita ini Nuzulul Quran ini sebenarnya bekal. Ibarat kita ini TV pabrikan. Al-Quran itu petunjuk pakai itu aja. Jadi buku petunjuk pemakaian Al-Quran. Semoga PDI barokah, PDI manfaat, dan kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan di puasa kita hari ini mendapatkan derajat menjadi puasanya orang muttaqin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Sambil menunggu puasa kita buka, kita selawatan dulu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi syakirin hamda yuafi ni'ama yukafiru mazida ya rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhikal karim wa alim sulbani. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khairat wa qawli la ilaha illa anta rasulul khatimah. Berkah ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina dalamina minal khair wa ibadah muslimin qiyamah bin rasul maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa rizqana halal ban wa dzurriyyah ya Allah ya abaina ummatina masyayikh wa jil masyayikh PDI. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fihim Allahumma taqabbal ajrahum wa taqabbal qabrahum rawdatan min riyadil jinan Allahumma radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima